Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada sukacita di dalam hidup kita, karena aku percaya pada Allah. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asa, ku jadi suci di dalamnya. Mari berdoa. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan, sungguh kami percaya Engkaulah Allah di dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Waktu kita susah. Di cerita ini ada dua tokoh yang meminta pertolongan Yesus. Yang pertama, Bapak Yairus. Anaknya sakit parah di rumah, bahkan hampir mati. Yang kedua, seorang ibu yang sakit selama 12 tahun.
Walau sudah berobat kemana-mana, ia tidak juga sembuh. Wah, pasti hati mereka susah sekali. Mungkin juga sudah hampir putus asa. Tapi saat Yesus datang, iman mereka bertumbuh. Walau kondisi mereka sulit, mereka percaya kuasa Yesus itu besar. Dan karena mereka beriman, mereka mendapat mujizat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau di dalam setiap segi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, nama Yairus berasal dari kata Ibrani, yaitu Yair, artinya Yahweh menerangi. Bandingkan dengan Yair yang ada di Hakim-Hakim 10 ayat 3. Namanya disebut oleh Markus dan Lukas, tapi tidak oleh Matius. Pekerjaan Yairus adalah kepala rumah ibadat atau sinagoge. Nama jabatan itu adalah Arkisunagogos. Tugasnya ialah memimpin ibadah di sinagoge, menentukan orang untuk memimpin doa, membaca Alkitab, dan mengkhotbahkannya. Biasanya hanya ada satu orang, Arkisunagogos, pada setiap sinagoge. Matius menyebutnya Arkon, yang artinya sama. Ya, waktu kita susah, kita tetap selalu percaya bahwa Allah adalah jawaban dari setiap kesusahan, kesedihan, dan percayalah Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.